Selamat siang Cindy. Sini, duduk masuk. Siang, Bu. Selamat siang. Kamu gimana kabarnya? Baik-baik aja sih, Bu. Kok gitu kayak ada apa ya? Tuh ada di hemit tuh ada apa tuh? Kayaknya lagi nggak kurang ya, lagi kurang baik-baik aja. Ya sebenarnya saya agak, kalau dibilang kurang baik-baik aja sih iya, Bu. Kayak ya akhir-akhir ini saya ngerasa kayak kurang baik-baik aja. Sebenarnya ya nggak saat ini aja sih, Bu. Sebenarnya dari dulu saya juga ngerasa kurang baik-baik aja. Tapi kayak saya baru berani memutuskan untuk oke lah saya konseling tuh baru sekarang gitu, Bu. Gitu sih. Jadi ini termasuk suatu tahapan ya, kamu berani masuk ke ruangan ini, kamu mau konseling sama ibu, mau coba ngobrol. Nah tapi kalau ibu boleh tahu nih, emang kamu lagi ada masalah apa? Jadi tuh saya gimana ya, Bu, jelasinnya, saya tuh bingung harus jelasin dari mana gitu, Bu. Soalnya kayak sebenarnya ini ya bikin saya bingung gitu loh, Bu. Kayak saya bingung aja apakah hal yang saya lakuin ini tuh udah benar atau belum gitu, Bu. Kayak saya nganggapnya sih udah benar, cuman saya takut aja apa yang saya lakuin itu melukai orang lain gitu, Bu. Kayak gitu sih. Jadi di sini kamu posisinya lagi bingung ya sama keputusan yang kamu ambil, benar? Benar banget, Bu. Nah tapi saya pribadi kurang paham nih, karena kamu kan belum ngejelasin permasalahannya. Kamu cuma bilang bahwa kamu sekarang itu lagi bingung dengan keputusan yang kamu ambil. Nah coba kamu jelaskan dong, apa sih yang lagi kamu alamin gitu? Gimana ya, Bu? Pelan-pelan, ceritanya pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Saya pengen nangis, Bu, kalau nginget hal itu. Nggak apa-apa, coba diceritain pelan-pelan aja gitu. Ini tuh kedua orang tua saya itu kan udah berpisah, Bu. Dari saya cukup kecil gitu, Bu. Cuman berpisahnya tuh baru benar-benar official itu pas saya SMA. Nah, di situ tuh kayak papa mama saya tuh pisahnya tuh kayak gak baik-baik gitu loh, Bu. Nah, dari situ tuh membuat saya tuh jadi sering gak ketemu sama adik saya. Jadi saya udah gak ketemu sama adik saya tuh udah hampir 10 tahun, Bu. Gila, Lama juga ya, lama banget tahun. kan, Bu. Jadi tuh kayak bikin saya apa ya, ngerasa ya sakit hati juga. Terus kayak ya ibu tahu sendiri lah gimana kalau ibu jadi saya gitu. Itu sih yang bikin saya bingung. Jadi kamu tuh udah berpisah rumah udah 10 tahun lebih atau 10 tahun pas? 10 tahun lebih? Kayaknya sih 10 tahun lebih ya, Bu. Berarti dari kamu SD ya itu ya? Lama banget juga ya. Itu kamu nggak ketemu sama kamu, adik kamu juga nggak ketemu sama sekali? Iya, Bu, sama sekali nggak ketemu gitu loh. Jadi kayak saya tuh apa ya, mereka tuh saling nggak ngebolehin untuk kami bertemu gitu loh, Bu. Jadi waktu itu saya pernah mau ketemu adik saya, terus kayak mama saya tahu saya nggak boleh ketemu. Di situ posisinya cuma saya doang yang boleh ketemu. Kan ya saya nggak mau ya, Bu. Saya ke situ sama ayah saya, sama keluarga saya. Ya saya maunya semua keluarga saya itu juga ikut ngeliat adik saya gitu. Wong yang kangen juga nggak cuma saya doang, nggak sih, Bu? Jadi kayak yang ya saya ngerasa orang itu juga anak papa saya. Jadi saya maunya juga papa saya ketemu adik saya, ngerti kan, Bu? Pasti keluarga kamu juga kangen lah, nggak cuma kamu doang keluarga dari papa kamu ya. Iya, saya ngerti. Berarti mungkin posisinya mama kamu belum mau kali ya mempertemukan adik kamu sama papa kamu. Mungkin mereka ada permasalahan apa gitu, jadi nggak mau kayak diketemuin gitu. Iya, Bu, dari situ juga bikin saya tuh jadi sedih gitu loh, Bu. Kayak jadi apa ya, di sisi lain juga saya bener-bener kangen sama adik saya. Terus saya sedih banget, Bu, rasanya. Kayak bingung juga, lebih ke bingung juga sih, Bu. Kalau misalnya saya tuh ya pernah juga, Bu, waktu itu kayak saya kan mau ketemu adik saya nih. Terus tiba-tiba tuh kayak adik saya tuh bawa mama saya. Ya gimana sih, Bu, perasaan ibu kalau misalnya tiba-tiba saya belum siap loh, Bu, buat ketemu mama saya, terus tiba-tiba di situ ada mama saya. Ya mau nggak mau lah, Bu, saya harus ya mau ketemu sama mama saya. Saya awalnya nggak mau, cuman ya masa saya nolak. Jadi saya nggak dewasa banget dong, Bu. Saya udah kuliah juga, masa saya tetap egois gitu aja. Jadi kan saya mau kayak
ya udahlah, akhirnya saya memutuskan untuk mau buat ngobrol sama mama saya, mana mama saya tuh bawa keluarga besarnya gitu loh Bu. Saya ngerasa kayak ya masa papa saya nggak boleh ketemu adik saya, sedangkan mama saya sama keluarganya tuh boleh gitu. Terus di situ saya juga bingung Bu, kayak saya nggak bilang ke papa saya gitu loh Bu tentang hal ini ya. Jadi saya bingung apakah yang saya lakuin itu udah benar apa belum gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh kamu tuh mau merubah sikap kamu yang lama, yang sebelumnya kamu bener-bener gak mau tuh, kayak Salim aja kamu mungkin gak mau ya waktu itu sama mama kamu, dan sekarang kamu mencoba merubah sikap kamu dengan menerima dia pas kamu ketemu sama dia, walaupun itu tiba-tiba dan posisinya kan belum siap ya. Berarti iya sih, ibu pasti paham itu kamu posisi belum siap, tiba-tiba diketemuin pasti kamu kaget juga, kayak bingung kok sebanyak ini tiba-tiba yang datang, dan pastinya kamu juga belum siap. Tapi menurut ibu kamu udah bagus, kamu udah kayak mencoba menerima, kamu udah mau merubah sikap kamu buat nemuin mama kamu lagi. Tapi kan kayak papa saya kayak marah gitu loh Bu setelah itu sama saya. Jadi di sini setelah kamu mengambil keputusan itu, papa kamu justru malah dalam tanda kutip kecewa ya dengan keputusan yang kamu ambil. Malah dia kayak mungkin bisa dibilang marah dengan sikap yang kamu ambil itu. Benar begitu? Benar Bu, dan itu yang bikin saya jadi bener-bener bingung. Kayak ibu tadi kan bilang sikap saya udah benar ya Bu, cuman kenapa papa saya jadi kayak gitu ya seharusnya saya yakin sih Bu, papa saya tuh bener-bener marah sama kecewa banget sama saya Bu. Oke, tadi kan kamu bilang kamu bingung saat papa kamu kecewa, jadi bingung kalau keputusan yang aku ambil ini benar gak sih, kan padahal di satu sisi tuh kamu pengen merubah sikap kamu, tapi justru di satu sisi kok papaku malah kecewa ya dengan sikap yang aku ambil. Jadi kamu bingung sendiri, aku ini sebenarnya bener gak sih ngambil keputusan ini gitu ya, berarti kamu yang bingungin. Oke, nah dari kebingungan kamu ini, kalau misalkan di skala ini dari 1 sampai 10, kira-kira ada di berapa sih kebingungan kamu ini? Berapa ya Bu? Kira-kira aja kayak kalau 10 itu kayak kamu tuh, aku sebingung itu loh sama yang aku alami sekarang. Nah kalau 1 itu kayak enggak, aku nggak bingung gitu. Dari skala 1 sampai 10 tuh kira-kira berapa? Kayaknya ada di 8 deh Bu. Di 8 berarti kamu ya bingung banget ya, termasuknya itu termasuk bingung banget. Bingung banget Bu, saya tuh kayak ya ibu tadi bilang kan kayak saya benar gitu Bu, tapi papa saya kayak gitu sikapnya. Jadi saya bingung juga. Terus saya juga ngomong, kan saya dekat sama bude saya Bu, terus bude saya bilang ya itu wajar gitu. Kayak ya bude saya aja bisa memaklumi, masa papa saya enggak gitu loh Bu. Itu yang bikin saya bingung, kayak saya ada di posisi yang aduh ini benar apa enggak sih kayak gitu Bu. Mungkin bude kamu tuh yang lebih bisa memahami gitu posisi kamu, karena mungkin kan cewek juga kan, sama-sama cewek, sedangkan cowok tuh mungkin pakai logika gitu. Kalau cewek kan lebih ke perasaan, menghargai segala macam, itu kan yang kamu lakuin. Nah tadi kan skala kamu tuh ada di 8 ya, dan menurut ibu itu skalanya tuh cukup tinggi ya, itu 8 itu. Nah kamu ada nggak sih niatan atau keinginan, aku pengen deh nurunin skala aku, jadi istilahnya kebingungan kamu tuh nggak setinggi itu gitu. Kamu ada nggak keinginan buat nurunin skala itu? Kalau keinginan pasti semua orang ada ya Bu, kayak nggak mungkin kalau nggak ada. Siapa sih yang pengen bingung kayak gitu? Iya Bu, tapi masalahnya tuh saya nggak tahu Bu, saya bingung juga gimana cara buat nurunin apa yang saya pikirin itu, apa yang saya rasain itu Bu. Jadi ya bingung Bu, saya harus kayak gimana coba. Terus saya juga emang orang-orang lain bisa nolongin kebingungan saya kan, nggak juga kan Bu. Itu Bu, jadi bingung saya. Coba ya, ibu coba rumuskan lagi nih dari awal tadi kamu cerita. Jadi kamu tadi posisinya udah lama gak ketemu, sekitar 10 tahunan gak ketemu sama mama sama adik kamu. Terus tiba-tiba kamu deket lagi sama adik kamu kontek-kontekan, terus tiba-tiba dia bawa mama kamu tanpa sepengetahuan kamu. Dan di situ mungkin tujuan mama kamu mau ketemu sama kamu gitu kan, tapi mungkin caranya salah karena kamu di situ posisinya panik, kamu di situ posisinya kayak belum siap, tapi malah justru dipertemukan, dan gak cuma sama mama kamu, sama keluarga-keluarganya, yang dimana istilahnya sama mama kamu aja kan belum siap, apalagi sama keluarga-keluarganya gitu kan, mana itu keluarga besar juga. Dan setelah kamu nemuin, kamu coba mau merubah sikap kamu, ternyata
keputusan yang kamu ambil itu justru malah mengecewakan papa kamu gitu. Benar nggak begitu? Bener Bu, bener banget apa yang Ibu bilang. Dan hal itu ya seperti yang saya bilang tadi juga, saya bingung, bener-bener sebingung itu Bu. Kayak apa yang saya lakuin kok kayaknya salah gitu Bu. Kayak ya bayangin aja Bu, orang yang apa ya, ibaratnya yang cerai mereka ya Bu, tapi yang kena dampak saya sama adik saya. Kayak ya seharusnya yang mereka aja gitu loh yang ya udah kalau nggak kontek-kontekan ya nggak masalah, tapi setidaknya saya sama adik saya adik saya boleh ketemu papa saya boleh ketemu mama saya, adik saya belum ketemu papa saya loh. Pasti kan kayak papa saya juga ya ibaratnya kayak pengen juga lah ketemu adik saya karena kangen gitu. Ya itu sih Bu bikin saya bingung. Di sisi lain saya sayang banget sama papa saya, tapi saya juga kangen banget sama mama saya. Masa saya juga nggak boleh ketemu gitu Bu. Karena gimana pun juga itu mama kamu Iya, ya, yang itu melahirkan kamu betul. gitu. Kayak mau mereka punya masalah sebesar apapun, itu tetap mama saya, nggak ada yang bisa gantiin posisi mama saya di hidup saya gitu loh Bu. Ibu ngerti kan maksud saya? Ibu ngerti. Oke, terus tadi kan kamu bilang bahwa papa kamu kecewa segala macam gitu. Nah, kamu tahu nggak kira-kira dia tuh kayak ada nggak sih kayak mungkin dia tuh kecewa tuh ada hal yang dia takutin atau apa gitu? Kamu udah coba komunikasikan atau belum? Kalau komunikasiin, ya waktu itu sih udah ya Bu, karena ya saya kan takut ya Bu, saya takut terus kayak ya udah saya coba chat gitu kan. Terus pas di chat ternyata papa saya nggak balas chat saya gitu, terus nggak angkat telepon saya. Ya saya yakin banget Bu, saya yakinnya bahwa papa saya tuh benar-benar kecewa sama saya, papa saya marah sama saya, papa saya tuh udah nggak mau ngomong deh sama saya. Pokoknya papa saya tuh sebenci itu kayaknya sama saya waktu itu ya Bu. Kayak gitu. Oke, nah kamu tuh punya pemikiran seperti itu tuh itu berdasarkan cuma kamu kira-kira, kamu istilahnya kamu kayak ngebaca pikiran papa kamu, atau kamu memang udah apa ya istilahnya udah fix perkataan dari papa kamu bahwa emang dia marah dan kecewa gitu? Ya saya baca pikiran dia sih Bu. Kayak saya baca pikiran papa saya. Ya sekarang ini deh Bu, kayak chat saya nggak dibales, terus telepon saya nggak diangkat, terus ya apalagi coba Bu, kemungkinan yang lain nggak mungkin dong kalau nggak marah ya kan, pasti dia marah. Ya sekarang sebagai anak jadi overthinking nggak sih Bu, kalau misalnya seorang papa dia tuh cuma satu-satunya saya miliki gitu loh. Meskipun saya punya bude saya, tapi ya tetap ngerti kan Bu, satu-satunya yang darah daging saya cuma tinggal papa saya gitu, karena dia nggak boleh gitu buat ketemu sama mama saya. Nah saya yakin banget, dan saya tuh kenal banget papa saya. Dia tuh biasanya kayak ya meskipun sibuk ya tetap lah ngabarin saya dia lagi ada di mana gitu loh. Ya meskipun nggak sering sih Bu, kayak bener-bener sejarang itu sih Bu, lebih sering saya ke bude saya daripada saya ke papa saya sih sebenarnya. Cuman kalaupun saya chat gitu, ya dia tuh pasti balas gitu, pasti telepon balik, karena ya takut anaknya kenapa-napa mungkin ya Bu. Terus ya jarangnya tuh sebenarnya jarang komunikasi juga sih Bu, kita tuh kayak bahkan sebulan pun ya paling cuma saya pas minta duit aja, ya biasa lah Bu, namanya anak gitu kan doang ya jadi. Iya, jadi pas saya butuh saya chat papa saya gitu, dan biasanya langsung dibales. Nah ini tuh enggak loh Bu, sampai saya telepon berkali-kali gitu tuh enggak ya, soalnya saya panik dong Bu, makanya saya telepon mulu kan. Terus ya udah saya bilang aja saya ke bude saya gitu kan. Terus ya itu bude saya tuh bilang ya wajar aja gitu. Bahkan pak de saya pun sampai telepon saya Bu, yang biasanya nggak pernah gitu Bu. Terus ya saya yakin banget pokoknya papa saya nggak ngangkat gara-gara dia tuh pasti marah sama kecewa sama saya. Saya yakin 1000% Bu. Tapi gini, keyakinan kamu bahwa papa kamu marah, papa kamu kecewa dengan sikap yang kamu ambil, kayak marah, mungkin dia berpikir bahwa kamu bakal ke mama kamu segala macam, itu berarti dari hasil pemikiran kamu yang menebak-nebak pikiran papa kamu ya, bukan dari perkataan papa kamu. Jadi itu tuh belum fix gitu, bener begitu kan? Dari pemikiran kamu sendiri berarti itu semua. Iya sih Bu, tapi kan saya nggak salah kan Bu, karena ya siapa coba Bu yang ini
chat nggak dibales. Ibu aja coba deh, kalau misalnya ibu udah punya suami kan ya Bu, Ya. kalau suaminya tiba-tiba nggak balas gimana Bu? Ya. Pasti kan kayak wah mikir ini nih marah sama saya, pasti kayak gitu kan Bu? Betul, pasti kita kayak pertama mikir kayak gitu ya, kita pasti kayak nebak-nebak nih, dia mikir nebak-nebak pikiran dia apa sih, dia gini gitu loh, pasti setiap orang pernah kayak gitu. Nah tapi nih kalau gitu tuh, kalau misalkan kasusnya seperti itu, nah kamu punya nggak sih bukti gitu kalau papa kamu tuh sebenarnya nggak balas chat kamu, nggak ngangkat telepon kamu setelah kejadian itu tuh emang karena dia marah, emang karena dia kecewa, atau emang karena dia mikir kamu mau balik ke mama kamu? Kamu tuh punya bukti nggak? Kan sebenarnya bisa aja nih dia nggak balas chat kamu tuh karena mungkin lagi di jalan, lagi nyetir, atau mungkin kuotanya habis, atau mungkin lagi sibuk kerja, atau mungkin lagi ngapain, kan bisa aja hal-hal lain gitu kan. Bener nggak? Kira-kira menurut kamu nih? Ya bisa aja sih Bu sebenarnya Bu. Oke. Tapi kan saya tahu banget papa saya Bu, kayak ibu tau lah saya dari kecil sama papa saya. Udah otomatis saya paling tahu papa saya, apalagi sekarang papa saya nggak ada siapa-siapa ya Bu. Maksudnya kayak papa saya sendiri gitu. Ya otomatis yang paling tahu siapa? Anaknya, meskipun saya jarang chat Bu, chatnya cuma minta duit doang. Tapi saya tahu banget papa saya. Orang masalah duit aja papa saya langsung balas gitu. Cepet gitu ya? Langsung cepet. Terus kayak saya minta HP langsung cepet. Saya minta mobil nggak dikasih sih Bu. Belum ada. Iya. Belum ada kalau itu ya. Nah itu langsung cepet Bu. Ya kalau ini lama gitu Bu. Saya yakin 1000%. Ya mungkin kemungkinan itu ada sih Bu. Tapi kayak saya nggak yakin aja kalau misalnya papa saya tuh sampai sesibuk-sibuknya dia terus nggak balas itu tuh kayaknya nggak mungkin deh Bu. Kayaknya. Oke. Ya saya ngerti sih di posisi kamu, karena saya pernah ada di posisi kamu seperti itu, kayak lagi cekcok. Waktu itu saya sama adik saya tuh lagi cekcok, kayak berantem aja, sebenarnya masalah kecil, cuma kita cekcok aja gitu. Terus di situ saya tuh kayak menebak pikiran dia, kayak pasti dia gini nih, pasti dia gini nih. Pokoknya saya nebak pikiran dia aja, saya nggak ngobrol karena saya posisinya kayak saya kesel. Saya coba buat kayak ya udah nebak-nebak aja deh pikiran dia, pasti dia gini. Nah ibu tuh posisinya pasti tuh kayak gitu. Nah tapi awalnya ibu pikir kayak pikiran ibu tuh bener bahwa dia gini. Tapi seiring berjalannya waktu, malah justru ibu ngerasa dengan cara ibu yang seperti itu merenggangkan hubungan gitu loh. Jadi kayak apa ya, jadi hubungannya tuh malah semakin renggang gitu. Jadi bukan malah menyelesaikan masalah, justru itu tuh malah ngebuat hubungan kita tuh bukannya semakin baik, malah semakin berantakan gitu loh. Jadi kayak sama-sama nggak komunikasi, kita sama-sama nggak ngobrol, malah kayak saling tebak pikiran satu sama lain. Itu malah justru kayak lebih merenggangkan hubungan ibu sama adik ibu kalau misalkan seperti itu. Nah itu kan pengalaman ibu nih kurang lebih sama ya kayak pengalaman kamu tadi gitu kan. Nah menurut kamu gimana nih setelah kamu mendengar pengalaman ibu? Ya Bu, ya ada benernya juga sih apa yang ibu bilang, kayak saya tuh menebak-nebak pikiran papa saya tuh malah komunikasi saya sama papa saya tuh malah semakin gak baik gitu ya Bu. Cuman ya balik lagi Bu, gimana ya Bu, kayak ya saya tuh jarang banget ngobrol sama papa saya. Kayak ibaratnya ya dia cowok Bu, saya cewek. Ya cowok kan gengsinya tinggi ya Bu, saya juga gengsi lah Bu ngobrol sama papa saya. Nah itu loh Bu yang bikin saya ngerti kan Bu, kayak yang aduh kayaknya nggak mau deh ngobrol sama papa saya, soalnya kayak yang ya saya udah gengsi duluan gitu Bu, saya nggak mau mulai duluan Bu. Oke, tapi kamu udah bagus nih, udah ada kemajuan kalau menyadari bahwa ya sebenarnya benar juga sih yang ibu ceritakan tadi kan, itu kamu bagus, ada kemajuan. Tapi kenapa selama kita nggak coba kan kita nggak tahu tuh hasilnya apa gitu. Nah kenapa kamu nggak coba dulu komunikasikan, kamu jelaskan ke papa kamu mungkin kamu bisa singkirin dulu tuh perasaan-perasaan gengsi, pikiran-pikiran bahwa papa kamu akan marah segala macam. Kamu kenapa nggak coba dulu gitu, kamu coba komunikasikan, kayak kamu jelaskan kemarin tuh kamu tuh ketemu tujuannya apa, kamu tuh coba menerima lagi tuh kenapa. Terus juga kamu jelaskan tuh, kamu kan nggak ngebales chat papa kamu kan di saat kamu ketemu sama kamu. Nah itu coba kamu jelaskan kenapa kamu nggak balas chat dia, kenapa kamu nggak ngabarin dulu gitu kan. Karena kan ya gimana pun juga kamu posisinya tinggal sama papa kamu gitu kan. Nah kenapa coba nggak kamu komunikasikan gitu? Benar juga ya Bu, kenapa nggak saya coba komunikasikan ya Bu? Iya.
Tapi nanti papa saya marah-marah ke saya lagi Bu kalau misalnya saya komunikasiin Bu. Tapi kan belum, kalau misalkan marah itu emang ya udah konsekuensi, karena kan kamu istilahnya kamu melakukan sebuah kesalahan gitu, kamu itu istilahnya konsekuensi. Tapi kan setelah itu masalah kamu bisa selesai gitu, kamu nggak usah nebak-nebak pikiran papa kamu lagi, kamu bisa tanyain langsung ke papa kamu kayak kenapa sih pak gini 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 gini, kan kamu dapet jawaban langsung dari sumbernya istilahnya kayak gitu. Jadi kamu nggak usah kayak nebak-nebak papa aku pasti gini, papa aku pasti gini, kan lebih lebih enak gitu, lebih plong kalau misalnya kamu tanya langsung ke papa kamu gitu. Bener juga ya Bu. Jadi nanti kayaknya saya bakalan berusaha coba komunikasi sama papa saya deh Bu. Saya bakalan berusaha sebaik mungkin deh Bu kayaknya. Daripada saya nggak coba kan ya Bu, saya malah nggak tahu nantinya. Benar-benar juga sih Bu. Kayak ya tapi kalau papa saya marah ya udahlah ya Bu, yang penting saya udah ngomong ya Bu. Yang penting kamu udah coba jelaskan, dan itu menurut ibu itu ya resiko ya kalau misalkan marah gitu. Nah berarti kan kamu udah ada buat niatan nih buat komunikasikan dengan papa kamu, terus juga kita udah ngobrol dari tadi, pasti ada kemajuan lah kan di dalam diri kamu juga. Nah otomatis skala kamu yang tadi 8 tadi nih, ada penurunan nggak setelah kita ngobrol sejauh ini, setelah kamu mendengar pengalaman dari ibu tadi sama adik ibu, terus juga setelah kamu ada tindakan baru yaitu mengkomunikasikan dengan papa kamu yang kamu bakal lakuin nanti. Nah itu kamu ada penurunan skala nggak? Jelas ada dong Bu kalau penurunan skala. Soalnya kan dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar gitu ya Bu. Pasti ada sih Bu. Jadi tadi saya kasih 8 ya Bu. 8 itu cukup tinggi. Jadi saya paling kasih 7 dulu ya Bu. Soalnya kenapa saya nggak turunin jauh-jauh Bu? Soalnya kayak saya belum coba komunikasiin sama papa saya. Saya juga belum coba ngobrol sama papa saya kayak gimana. Jadi saya masih turun ke 7 Bu. Nanti kalau misalnya saya udah coba komunikasiin dan ya syukur-syukur berhasil dan papa saya mulai ngerti, nanti mungkin skala itu bisa turun lagi Bu. Bener nggak? Nggak apa-apa sebenarnya, turun satu skala itu sebenarnya nggak berpengaruh. Yang penting udah ada penurunan dan itu membuat diri kamu lebih ada kemajuan, ada perkembangan gitu ke depannya. Nah kalau seperti itu nih, kan tadi kamu udah ada kemajuan gitu, ada tindakan baru yang bakal kamu lakuin. Nah kamu juga bisa memperkuat pemikiran kamu yang baru, terus juga tindakan kamu yang baru tadi itu dengan beberapa hal. Nah ibu coba kasih kayak ini loh, kayak kamu berkata kepada diri kamu tentang hal positif. Kayak misalkan kalau kamu lagi di rumah sendiri, lagi di kamar sendiri, itu kamu bisa kayak memperkuat keyakinanmu itu dengan kayak aku tuh udah ngambil keputusan yang tepat kok, atau enggak kayak aku tuh berhak loh ngambil keputusan dengan diriku sendiri, aku berhak ngambil keputusan untuk diriku sendiri, nggak usah kayak pokoknya kamu kayak mengafirmasi diri kamu sendiri gitu, kamu memberikan kata-kata positif ke diri kamu sendiri, dan itu tuh bakal memperkuat diri kamu, bakal memperkuat keyakinan kamu, bakal memperkuat mental kamu juga. Jadi kamu bisa coba lakukan itu gitu nantinya di rumah gitu kalau kamu lagi sendiri. Nah itu kamu coba bisa lakukan kayak gitu. Itu ngomongnya di dalam hati atau kita sebutin Bu? Mau kamu di dalam hati boleh, mau kamu sebutin di depan kaca, kamu lagi ngaca terus kayak ngomong sama diri kamu sendiri juga boleh. Itu tuh salah satu salah satu healing mungkin bagi beberapa orang. Itu tuh namanya self talk namanya. Jadi kamu berbicara dengan diri kamu sendiri gitu. Oh, saya malah baru tahu loh Bu, self talk itu. Saya kira ya Bu kalau self talk tuh kayak orang gila gitu loh Bu, ngomong sendiri. Enggak dong, karena itu tuh coba deh nanti kamu coba, karena itu tuh bener-bener berdampak buat diri kamu sendiri. Jadi kamu tuh kayak ngerasa oh iya kok bener, jadi kayak apa ya, hal-hal positif tuh ada di diri kamu gitu loh. Gitu, seperti itu. Makasih ya Bu, saya malah baru tahu. Nanti saya bakalan coba Bu di rumah. Langsung coba ya. Ya, saya langsung coba nanti malam. Oke, nah jadi nih sekarang ibu mau ngasih kesimpulan dari awal kita ngobrol tadi nih sampai sekarang ya. Jadi kamu itu tadi di awal ngomong bahwa kamu memiliki suatu pemikiran bahwa papa kamu itu marah sama kamu, kecewa, terus juga papa kamu mengira bahwa kamu bakal balik ke mama kamu punya pemikiran seperti itu. Nah itu kan kamu membaca pemikiran papa kamu. Nah itu tuh sebenarnya itu suatu hal yang salah, itu sesuatu hal yang tidak rasional gitu kan. Nah setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, kita banyak
bercerita, akhirnya ibu juga sharing segala macam kan. Terus ibu lihat udah ada perkembangan di diri kamu, terus juga kamu udah mempunyai suatu pemikiran baru yang lebih rasional. Dan kalau kamu punya pemikiran yang lebih rasional itu otomatis tindakan yang bakal kamu lakukan itu lebih rasional juga, lebih apa ya, lebih masuk akal gitu istilahnya buat kedepannya gitu. Betul? Dari tadi awal sampai akhir kita seperti itu gitu. Betul banget Bu, saya juga jadi berpikir kayak wah kalau misalnya kedepannya tuh saya bakalan mencoba untuk punya pemikiran yang lebih lurus gitu loh Bu. Jadi kayak ya saya nggak mau nebak-nebak pikiran orang, itu malah bikin saya capek sendiri ya Bu. Mendingan langsung aja ngomong ke orangnya gitu Bu. Nah ya itu sih Bu, kayak saya juga baru tahu jadi sadar gitu kalau ada yang namanya self talk Bu. Nah menurut saya itu juga cara yang baik sih Bu buat ngebantu saya supaya ya pikiran saya tuh nggak belok-belok lagi ya Bu istilahnya. Nah, betul ya, pikiran kamu tuh di awal tadi tuh pikiran kamu tuh belok gitu, jadi kayak nggak lurus. Nah setelah kita ngobrol segala macam, ibu rasa pemikiran kamu tuh sekarang udah lurus gitu, udah ada di jalan yang tepat gitu, udah lebih rasional gitu. Oke Bu. Nah ibu harap tuh tadi kan kamu sempat bilang kamu bakal komunikasikan dengan papa kamu. Nah semoga ya tindakan yang kamu omong tadi, yang udah kamu rencanakan tadi itu nggak sekedar hanya kamu omongin, tapi ya segeralah kamu komunikasikan. Kalau bisa habis ini nih kamu langsung komunikasikan, kamu telepon, kamu ngomong baik-baik sama papa kamu, jadi hubungan kalian tuh bisa segera mereda gitu. Siap Bu, saya akan berusaha untuk mencoba sebaik mungkin sebisa saya. Doain ya Bu, semoga papa saya nggak marah ya Bu. Saya doakan. Oke, buat pertemuan kali ini kalau ada yang mau kamu sampaikan atau kamu coba tanyakan lagi atau kamu ngobrol lagi sama ibu? Kayaknya nggak ada deh Bu, kayaknya itu dulu. Tapi nanti kalau misalnya saya mau cerita ke ibu lagi masih boleh Bu? Boleh dong, kamu kan ada nomor WA ibu kan? Ada Bu. Kamu bisa telepon ibu atau misalkan nanti lagi ada jam konseling, kamu bisa langsung ke ruangan nemuin ibu. Bu. Gitu. Oke, siap. Makasih ya Bu. Terima kasih udah mau percaya ibu ya buat kamu cerita. Makasih ya Bu, dadah. Saya balik ke kelas dulu. Hati-hati. Mari. Iya.